Oke, berikutnya kita akan belajar pada hari ini mengenai topik yang ketiga ya. Kalau sebenarnya yang pertama itu kita kemarin cuma istilahnya pembukaan gitu ya untuk kontrak kuliah dan sebagainya. Lalu kita bicara tentang teori, metode, teknik, perbandingan pemerintahan. Nah, kita masuk kepada isu nih sekarang. Isu yang kira-kira dipelajari oleh satu di antara ketiga pendekatan ini ya. Pendekatan apa? Ketika kita berbicara tentang teori dan praktek globalisasi ya. Ini berbicara tentang apa? Pendekatan apa? Ya, kalian nggak bisa ngomong ya di sini ya. Oke. Ya, jadi globalisasi dan negara dunia ketiga ya. Kalau kalian tadi masih ingat di pembahasan saya yang pertama bahwa ketika kita berbicara tentang mencari solusi atas permasalahan di negara dunia ketiga ini adalah masuk ke pendekatan pasca behavioralisme ya. Nah, kenapa ini kemudian butuh untuk diperbandingkan ya? Karena memang globalisasi ini tidak menjadi sama ketika ini terjadi di negara belahan utara yang kita kenal sebagai negara-negara maju, kemudian tidak sama ketika itu terjadi di negara-negara yang berkembang dan tidak sama efeknya terjadi ketika itu berada pada dampaknya terjadi pada negara-negara yang terbelakang ya. Nah, kita mau lihat di sini apa sih efeknya globalisasi pada negara dunia ketiga. Oke, yang kita mau bahas yaitu pengertian globalisasi bagaimana, dosa-dosa globalisasi pada negara dunia ketiga bagaimana, kesenjangan, kemiskinan, program MDGs itu apa, tentang pertumbuhan dan kesenjangan, lalu persoalan human security, dan program MDGs untuk keadilan dan peningkatan martabat manusia. Seperti apa? Ya, kita awali dengan globalisasi, pengertian dari Gary Tapley. Dia berbicara tentang pergeseran tempat akumulasi kapital dari level nasional yang mengarah pada level supranasional ya. Jadi pembahasannya itu lebih kepada ya memang adalah hubungan ekonomi ya antar negara begitu. Kapital kita bicara tentang kebutuhan atau hubungan ekonomi antar beberapa negara. Jadi tidak lagi berbicara tentang level nasional tapi supranasional. Supranasional itu apa? Supranasional itu adalah kedaulatan yang berada di atas negara ya. Ketika sebuah negara itu adalah sebuah entitas yang berdaulat tapi di atas negara itu terdapat sebuah level atau lembaga yang visible atau invisible yang terlihat maupun tidak terlihat itu membentuk suatu sistem supranasional ya. Jadi dia seperti mengikat kedaulatan negara. Itu maksudnya dari sistem supranasional ya. Kedaulatannya berada di atas negara yang berdaulat gitu. Charlotte Bretter-Ron membagi ini menjadi beberapa pengertian: globalisasi politik, globalisasi pengetahuan dan teknologi, globalisasi budaya dan ide ya. Globalisasi politik ini kecenderungannya berbicara tentang apa ketika isu-isu nasional itu kemudian berubah menjadi isu-isu global ya gitu. Jadi politik hmm, antar negara, misalkan antar dua negara itu tidak lagi menjadi isu nasional dari negara tersebut, tapi itu menjadi isu global begitu. Seperti misalkan ketika ada masalah perdagangan, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, ini tidak bisa menutup kemungkinan karena pengaruh dua negara besar yang begitu kuat ini, lalu itu menjadikan negara-negara seperti kita pun juga terkena dampak mengenai ekspor impornya, kemudian dampak dari perubahan nilai dolar, perubahan nilai yuan dan sebagainya ya. Itu yang salah satu contohnya. Kemudian globalisasi pengetahuan dan teknologi. Di sini teknologi mempermudah, kemudian memfasilitasi dan menjadi aspek-aspek yang penting dalam globalisasi ya. Globalisasi budaya dan ide. Ini globalisasi budaya, mulai ada modernisasi pemikiran gitu. Ada ide-ide yang berkaitan tentang kosmopolitan ya. Misalkan budaya Harajuku, kemudian budaya K-pop Korea begitu kan. Nah, itu budaya yang kemudian merasuki ke anak-anak muda dan itu menjadikannya misalkan ini tentang dandanan ala K-pop Harajuku gitu ya. Orang di negara belahan mana itu tapi orang yang ada di belahan negara India misalkan ya udah bergaya-gaya ala Harajuku gitu kan. Nah, itu merupakan sebuah
contoh dari globalisasi budaya. Nah, ide apa? Ide-ide yang dibawa oleh pemenang Perang Dunia Kedua begitu. Jadi ide-ide yang seperti masalah demokrasi, kemudian masalah HAM, gender, ekologi dan sebagainya itu menjadi sebuah ide yang mengglobal. Albert Paulini mengatakan bahwa transformasi dalam komunikasi teknologi, globalisasi adalah transformasi dalam komunikasi teknologi, modal, tenaga kerja, pasar, perdagangan, produksi, distribusi, barang dan jasa, serta gerakan massa warga negara yang bersifat global. Nah, tonggak pentingnya apa? Tonggak pertama yaitu ketika berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini menyimpulkan atau kemudian mengeluarkan entitas sebuah negara berdasarkan kepentingan nasional ya. Pada masa itu setelah Perang Dunia Kedua itu erat sekali negara berkaitan dengan kepentingan nasional ya. Ketika misalkan sebuah negara kemudian melakukan misalkan memberikan hambatan tarif, kemudian melakukan kontrol moneter, lalu menempatkan militernya di luar negeri gitu ya. Nah, itu merupakan sebuah tonggak globalisasi yang pertama. Jadi ketika Amerika Serikat memenangkan perang lalu dia taruh militernya di wilayah Asia ada, di Australia ada gitu ya. Di Pasifik ada, di Atlantik ada begitu kan. Nah, itu merupakan suatu bentuk tonggak satu ya tentang globalisasi tapi berdasarkan dari kepentingan nasional. Lalu tonggak dua apa? Revolusi alat produksi pada tahun 70-an. Saat itu ada CPU, ada chip ya yang benar-benar baru awal ya. Lalu kemudian pemakaian komputer ini semakin meningkat pesat dalam waktu singkat. Akibatnya apa? Akibatnya pada kemajuan yang tidak ada wilayah lagi usaha manusia untuk tidak terpengaruh, ada kemajuan di sini gitu ketika ada penggunaan komputer dan CPU dan sebagainya itu tonggak kedua adanya globalisasi. Nah, globalisasi pada dunia ketiga ya, jadi globalisasi yang melanda dunia ini membuat negara-negara di dunia ketiga ini terpinggirkan. Jadi negara dunia ketiga ini apa? Negara yang tidak masuk kategori dunia pertama juga tidak masuk kategori dunia kedua. Negara-negara seperti contohnya negara-negara merdeka di Amerika Tengah ini berpengaruh karena penjajahan yang terlalu panjang, kolonialisme yang terlalu panjang di daerah-daerah tersebut gitu, di wilayah-wilayah negara tersebut. Amerika Tengah, Selatan, Karibia, Timur Tengah, Afrika, Asia, Pasifik begitu ya. Inilah negara-negara dunia ketiga. Oke. Dosa-dosa globalisasi pada negara dunia ketiga menurut Petru Dumitriu ya, ada beberapa di sini dijelaskan ada kira-kira 7 ya. 7 dosa globalisasi pada negara dunia ketiga. Yang pertama alienisasi. Powerlessness. Apa itu powerlessness? Powerless itu merupakan apa? Ketidakberdayaan negara dunia ketiga. Meaningless. Ini bukan meaningless ya. Ini meaningless. Meaningless. Ketidakberartian. Lalu ada normlessness. Ini ketidakpunyaan norma. Jadi ini mengindikasikan bahwa negara miskin itu otomatis akan berada di bawah kekuasaan negara yang sudah lebih dahulu mencengkram globalisasi, sudah lebih dahulu menang atas globalisasi, yaitu negara-negara maju. Dalam hal ini adalah negara utara ya. Kemudian tindakan selektif. Globalisasi ditentukan oleh negara kuat dan negara kecil kalah bersaing. Tindakan selektif ini seperti sebuah siklus selektif alam gitu ya. Ketika Anda mengikuti aturan dalam bernegara yang ditentukan oleh lembaga supranasional gitu ya, misalkan, nah itu maka Anda akan ketika Anda mengikuti arus globalisasi itu dan mengikuti aturannya, maka Anda akan menang gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya negara kecil kalah bersaing. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika negara Karibia nih ya, dia punya produksi yang kuat di produksi pisangnya begitu ya. Petaninya mengandalkan pisang untuk menghidupi mereka dan memperoleh devisa. Namun mereka tidak begitu senang ketika komoditi pisang kalah bersaing dengan negara-negara yang punya status most favored nation gitu atau MFN untuk komoditi pisang. Nah, ketika mereka punya status most favored nations, nah itu kemudian bisa diterima di banyak negara, sedangkan negara Karibia tidak
kalah bersaing di sini karena dia tidak mengikuti prosedur yang ditentukan oleh sistem global itu, ya. Peminggiran, negara kecil semakin terpinggirkan, semakin jauh posisinya dari arus utama, ya jelas ya di sini ya. Ya, Anda bisa bayangkan ya, ketika ada ketidaksetaraan negara dunia ketiga dengan negara maju, bahkan ini semakin melebar gitu ya antara jurang negara yang maju dengan negara yang miskin gitu. Aset 3 orang terkaya di dunia, ya, aset 3 orang, cuma 3 orang terkaya di dunia di negara maju ini itu lebih besar dari gabungan GNP negara-negara LDC. LDC di sini apa? The Least Development Countries ya, yang apa? Ketertinggalan. Jadi negara-negara yang apa namanya, yang begitu banyak itu yang disebut sebagai negara dunia ketiga itu disatukan ekonominya itu masih lebih besar, cuma 3 orang saja negara, 3 orang saja pendapatan dari individu negara di negara maju ya. Bayangkan sampai sebegitu senjangnya antara negara ketiga dengan negara utama atau negara utara di sini maksudnya gitu. Yang berikutnya, cita rasa kolonial. Kenapa bisa disebut cita rasa kolonial? Karena ada penekanan sanksi internasional dan berbagai manifestasi dan globalisasi. Ya, ketika globalisasi ini mulai masuk, maka ada misalkan tercengkram oleh aturan-aturan ditetapkan oleh IMF dan Bank Dunia gitu ya. Ketika kamu mau saya kasih pinjaman, kamu harus mengikuti prosedur saya. Nah, itu kan sudah tercengkram cita rasa kolonial kan gitu. Nah, kemudian itu kembali membelenggu misalkan aliansi militer juga gitu. Saya mau beraliansi militer dengan Anda gitu ya, negara yang kemudian di dunia ketiga mau nggak mau deh harus akhirnya ngikut sama negara utama, disebut sebagai negara utara di sini. Pembebanan segala sesuatu ditentukan dan diproses di barat gitu ya. Energi kapitalis, kekuatan globalisasi, akhirnya mereka tidak punya pilihan untuk bisa berdiri di kaki sendiri. Serangan pada kedaulatan negara dikikis oleh perusahaan multinasional gitu. Jadi perusahaan multinasional kadang kemudian memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap kedaulatan negara begitu. Mereka punya wewenang, punya lobby, punya kemampuan yang besar gitu ya dalam menentukan sebuah kebijakan suatu negara. Itu kan berarti sudah melanggar kedaulatan dari negara tersebut. Kemudian kehilangan identitas, ada kerusakan nilai dan norma sakral oleh uang dan pasar. Ya, ketika sebuah negara dunia ketiga ini mempunyai nilai-nilai sakral masing-masing di negaranya, lalu itu kemudian terlindas gitu ya, rusak dan tidak bisa bertahan karena masuknya globalisasi ini. Sebagai contoh misalkan di Indonesia aja ya, tanah-tanah adat yang banyak kegusur karena harus berkompetisi dengan kebijakan pemerintah yang membebaskan lahan untuk sawit ya, itu salah satu contoh aja. Akhirnya tanah ulayat rakyat akhirnya harus mengalah begitu ya. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang miris ketika akhirnya globalisasi membuat kehilangan identitas ya. Lalu globalisasi ini juga ditakutkan mengakibatkan kesenjangan. Nah, kesenjangan akibat pembangunan ini diklasifikasikan oleh Jonathan Dimbley 2001 sebagai berikut ya. The quality of life gap. Ada gap mengenai kualitas kehidupan ya. Jadi perubahan GDP tidak bisa diterjemahkan semata-mata peningkatan kualitas hidup ya. Kalau itu ternyata tidak berdampak lurus terhadap kerusakan lingkungan karena perubahan tersebut. Lalu the environmental gap. Bertambahnya produksi dan konsumsi juga telah merusak lingkungan hidup, perubahan iklim, hilangnya habitat hewan, hilangnya habitat tumbuhan. Dan poverty gap, adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk di negara dunia ketiga dengan penduduk di negara dunia yang pertama. The development gap, kesenjangan negara utara dan selatan dalam standar hidup, dalam
bagaimana negara utara ini mengakses masalah kesehatan, masalah pendidikan, gitu, masalah energi, masalah kebebasan tentang masyarakat sipil dan sebagainya. Kemudian the democracy gap, adanya ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga politik karena dikhawatirkan ini punya kongsi dengan kepentingan global, gitu ya, punya kongsi dengan kepentingan perusahaan multinasional. The security gap, rakyat negara miskin merasa terancam kehidupannya oleh karena konflik. Jadi globalisasi ini juga akhirnya bisa memunculkan konflik-konflik sipil seperti misalkan ada perdagangan senjata gitu. Lalu ada kurangnya langkah terhadap pencegahan perhatian yang rendah dari UN peacekeeping ya tentang keberlangsungan human security dalam sebuah negara. Oke, dari MDGs hingga SDGs. MDGs itu apa, teman-teman? Jadi MDGs itu adalah Millennium Development Goals. Dia merupakan visi tentang masa depan yang disepakati pemimpin dunia pada tahun 2000. Visi masa depan, penduduk miskin, lapar, terpapar penyakit berkurang, kematian ibu dan balita menurun, meningkat pendidikan bagi anak-anak, mendorong kesetaraan gender, kesempatan yang sama bagi perempuan, lingkungan yang lebih sehat. Ya. Nah, ini dirumuskan dalam deklarasi Millennium PBB oleh 189 negara, ditargetkan tercapai pada tahun 2015. Nah, kemudian itu dilanjutkan pada program SDGs ya pada tanggal 25 sampai 27 Desember 2015. Para pemimpin mengadakan pertemuan di New York untuk menyepakati Sustainable Development Goals. Tujuan pembangunan yang semula di MDGs ada 8 ditambah menjadi 17 tujuan dengan 169 target yang dicapai paling lambat 2030. Nah, ini pada intinya jadi 17 apa tujuan itu ya, saya bacakan di sini. Pertama misalkan pertama menghapus kemiskinan, kemudian kedua mengakhiri kelaparan, menjamin hidup yang sehat, menjamin persamaan dan inklusivitas kualitas pendidikan, mencapai kesetaraan gender, menjamin ketersediaan, keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi, menjamin akses terhadap sumber negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, membangun infrastruktur ya dan sebagainya. Nanti kalau bisa baca sendiri ya, di sini nanti saya kasih materinya teman-teman ya. Saya cuma kasih pengantar aja dan stimulus gitu ya dan mantik aja, mantik pemikiran. Pada intinya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, peningkatan nutrisi, akses terhadap sumber energi lestari, mengurangi pengangguran dan menciptakan banyak lapangan kerja. Nah, bagaimana strategi implementasi pembangunan SDGs ini? Ada beberapa cara untuk negara berkembang itu bisa mengimplementasikan strategi SDGs sehingga bisa berhasil. Yang pertama, mengubah paradigma. Yang kedua, level kelembagaan berorientasi pada ekonomi hijau ya, bukan pada kepentingan korporasi begitu, tapi pada ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu ya ekonomi yang berorientasi atau berkiblat pada lingkungan gitu ya. Ekonomi yang tidak merusak alam. Ketiga, adanya program insentif yang inovatif. Sektor ekonomi yang dijadikan gerbong penarik SDGs. Perhatian pada sektor pendidikan dan kesehatan, peran institusi politik, birokrasi, dan penegakan hukum dalam membangun ekonomi hijau. Kebijakan keuangan memitigasi dampak pengembangan ekonomi hijau. Ya nanti silakan dibaca sendiri. Ya, oke teman-teman, dari pembahasan ini coba kita telusuri lagi. Sebenarnya ini mungkin terlihat sangat tampak pesimis ya, tidak ada suatu bahwa negara dunia ketiga itu bisa kok mengejar ketertinggalan gitu, bahwa negara dunia ketiga itu nggak serta-merta begitu kasihan sekali kemudian begitu terlindas oleh dampak globalisasi. Ya, kita melihat negara-negara yang survive, negara-negara yang bahkan memenangkan supremasi baru gitu ya. Kalian kemarin udah belajar geopolitik kan gitu. Jadi ketika program MDGs ini juga dialami oleh negara-negara di sekitar Pasifik kita sendiri. Cina juga mengalaminya ya. Di Cina itu juga merupakan negara dunia ketiga pada masanya, begitu ya teman-teman. Nah, kemudian Korea Selatan juga negara dunia ketiga pada masanya. Cuma apa? Mereka kemudian bisa
mengendalikan atau mengaplikasikan globalisasi ini untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Gitu. Ya, mungkin tidak boleh terlalu pesimis ya, tapi kita mencoba untuk melihat bagaimana negara-negara dunia ketiga ini yang seperti dulu itu ada China, misalkan Korea Selatan, itu kemudian India juga ya bertransformasi menjadi negara yang bahkan menjadi penyumbang SDGs pada masa ini. Luar biasa sekali. Nah, lalu tapi kalau kita melihat lagi ke negara kita, nah seperti apa sih ini di sini banyak tujuan-tujuan kemanusiaan yang sangat baik, tujuan-tujuan kemanusiaan yang sangat besar untuk menjadi goal gitu ya bagi dunia internasional. Tapi kemudian di dalam negeri sendiri ternyata tujuan-tujuan itu dilanggar oleh institusi-institusi dalam negeri, gitu, oleh oknum-oknum di dalam negeri, gitu. Tidak sejalan gitu bahkan, dan ini bahkan bisa jadi juga merupakan apa ya, merupakan dikte atau cengkraman dari globalisasi itu sendiri, cengkraman dari negara-negara maju. Jadi ada fenomena di sini, ada permasalahan di sini. Maka di situ saya ingin mengajak Anda untuk coba menganalisa, coba untuk berpikir lebih kritis lagi, apalagi kalian sudah semester 5 kan sekarang kan. Nah, maka saya mau kasih Anda tugas ya. Santai aja ya, tugas ini kalian kerjakan santai tapi serius ya teman-teman, karena tugas ini akan, kalau kamu mengerjakannya dengan baik, ini akan menjadi suatu kebanggaan ya. Kamu bisa posting ini di koran Kompas atau misalkan Kompasiana, atau ya kamu bisa bisa lakukan itu gitu ya, dan itu membawa namamu dan pengalamanmu juga semakin bertambah kan gitu ya. Jadi kamu jangan anggap sepele tugas ini, tapi juga jangan tegang-tegang banget. Kamu kerjakan dengan baik gitu ya. Kamu diskusikan dengan kelompok, kamu punya kelompok di situ ya. Kalau kamu nggak ada ide, kamu bisa minta temanmu untuk ya memberi ide atau memberikan pemantik gitu ya. Nantikan terus kemudian kamu diskusikan, coba begitu ya. Tapi ini bersifat individu ya, bersifat individu, namun kamu dapat mendiskusikannya di dalam kelompok gitu. Untuk apa sih yang mau aku bahas? Gitu. Kira-kira aku tertarik dengan apa ya? Tadi kan banyak tujuan dari MDGs. Kita coba baca dulu ya, tugasnya apa. Buat esai terdiri dari minimum 300 kata, maksimal 1.500 kata. Datangnya tanggal 4 November 2020, tema besarnya program SDGs Indonesia antara teori dan praktik di Indonesia. Jadi antara teorinya seperti ini, praktiknya itu berjalan seperti ini. Jadi tidak ada match antara teori sama praktiknya. Gitu. Gambarannya bagaimana? Kamu cari fenomena, ada konflik yang terjadi pada masyarakat, itu sebagai dampak dari globalisasi di mana konflik tersebut bertentangan dengan kesepakatan terjadinya tujuan SDGs. Ya, ada 17 tujuan, kamu bisa pilih ya di situ nanti. Tujuannya apa sih kamu? Oh, aku tertarik dengan apa kesetaraan gender nih gitu, atau mungkin kamu tertarik dengan permasalahan lingkungan nih, ya tertarik dengan permasalahan pendidikan nih gitu, atau tertarik dengan permasalahan kesehatan gitu, atau apa akses pendidikan, akses kesehatan, sanitasi, terserah ya. Setelah itu menurut ketertarikan Anda masing-masing ya. Nah, dari kesepakatan SDGs itu apa yang dilanggar, apa yang tidak sesuai, strategi apa yang salah diterapkan ya, berdasarkan yang saya kasih ini ya di sini nih kan, ada strategi implementasi ini kan. Nah, kira-kira apa ya, kesenjangan antara teori dengan praktik itu kenapa kok bisa tidak selaras gitu, apa strategi apa yang salah, strategi apa yang belum dijalankan gitu. Nah, seperti itu ya. Nanti penilaiannya itu berdasarkan pemilihan judul yang menarik. Jadi ini bukan judul ya teman-teman, program SDGs Indonesia antara teori dan praktik bukan judul, tapi ini merupakan apa tema besarnya. Judulnya kamu buat sendiri sesuai dengan kira-kira kamu mau ambil tujuan apa dari 17 tujuan ini ya. Memuat running notes, jadi kamu pakai running notes jika itu berdasar dari pendapat pakar, harus ada pendapat pakarnya ya. Jadi misalkan tujuan menurut SDGs apa, kemudian strateginya apa, itu harus ada. Kalau tentang apa yang menyampaikan pakar, ya kamu sampaikan pakarnya siapa, tahun berapa gitu. Kemudian opini untuk penilaian. Oke, nanti kalau lebih jelasnya kita bicarakan lagi ya. Oke, bye. Sampai ketemu minggu depan. Thank you.